Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma rabbana fashalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahaja ala minhajihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun, para dewan asatidzah yang ada di hadapan kita, guru-guru kita yang Allah muliakan. Ada Kiai Haji Mahmud Fauzi, ada Kiai Haji Zaki Mubarak, ada Kiai Haji Syahruddin, ada Ustaz Kiai Haji Hermawan, ada Kiai Haji Syukra Muhammad Doktor, ada Ustaz Panji tanpa petualang karena belum berpetualang beliau. Dan Kiai Haji Zainul ya. Kalau di Makassar itu Ustaz Zainil, saya suka kadang-kadang Zainil. Yang satu marfu, ini Ustaz majrur. Insyaallah. Para ketua-ketua DKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sajadah subuh tanpa saya terkecualikan, semoga semua kita senantiasa dalam ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2000
517. Bab fi fadli syahadah, keutamaan orang-orang yang mati dalam kondisi syahid. Kalau sekarang kita menyaksikan setelah hudnah, setelah waqfah, adanya gencatan senjata antara pasukan pengambil hak, bukan perlawanan juga sebenarnya, ya. Mereka yang sedang mengambil hak atas tanahnya terhadap pasukan perampas hak. Berlangsung sudah gencatan senjatanya dan sekarang kembali istinaf, dimulai kembali agresi militer itu. Video-video yang kita saksikan, yang sampai kepada kita, walaupun belum tervalidasi misalnya itu apakah terjadi di mana dan di mana, minimal ada sebuah narasi yang hendak dibangun bahwa orang yang meninggal dalam kondisi syahid itu ada yang dalam kondisi tersenyum, ya Pak. Tersenyumnya bukan tersenyum biasa, tapi tersenyumnya itu betul-betul tersenyum girang gitu. Ya. Bukan satu jari, malah bisa 2 jari senyumnya gitu ya. Maksudnya jarak bibir atas bibir bawahnya bisa 2 jari. Itu senyum yang sumringah bahasa kita gitu. Ya. Sehingga kita akan bertanya-tanya, apa sih yang mereka dapatkan sebenarnya? Mereka dimuliakan seperti apa sebenarnya sama Allah? Seperti sebuah pesan dari Allah untuk kita, yuk meninggalnya kayak begitu yuk, gitu. Ya, bagaimana ketika meninggal dunia dalam kondisi bisa tersenyum, bahagia. Ya. Bagaimana ketika banyak orang-orang di sekeliling kita ketika menyambut kita lahir mereka bahagia, tapi mengantarkan kita mati, meninggal mereka berduka lara. Tapi sebaliknya, kita yang lahir ke dunia menangis, tapi ketika meninggal kita pengennya tersenyum. Ya. Kita lahir menangis, orang di sekeliling kita banyak yang tertawa. Maka ketika meninggal dunia, mudah-mudahan kitanya tertawa, bahagia, dan membuat sekeliling kita menangisi kepergian kita. Nah, dalam bab ini disampaikan sebuah hadis. Haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, haddatsana Abdullah ibn Idris, an Muhammad ibn Ishaq, an Ismail ibn Umayyah, an Abi Zubair, an Sa'id ibn Jubair, an Ibn Abbas, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin, ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin taridu anharal jannah ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadila min dhahabin mu'allaqatin fi dhillil arsh
Falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim wa maqilihim qalu man yuballighu ikhwanana 'anna anna ahya'un fil jannah nurzaq li'alla yazhadu fil jihad wa la yankulu 'indal harab. Faqala Allah subhanahu ana uballighuhum 'ankum. Qala fa anzalallahu wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqa Rasuluhul Karim. Ketika saudara-saudara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mati syahid di dalam perang Uhud. Kita tahu di perang Uhud ini banyak sahabat Nabi yang mati syahid. Ya. Tentang Jabal Rummah, bukit para pemanah. Kisah bagaimana Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu wa arda memutar bukit Uhud untuk menyergap pasukan kaum muslimin dari arah belakang, sehingga yang harusnya hampir menang kemudian menjadi sempat terkalahkan. Walaupun ulama tarikh sepakat perang Uhud kaum muslimin tetap pemenangnya. Kenapa? Karena yang berhasil memukul mundur dan yang lari tunggang langgang meninggalkan gelanggang peperangan adalah orang-orang kufar. Nah, ketika banyak yang meninggal dunia mati syahid, saudara-saudara kalian, kata Nabi mengucapkan ini kepada para sahabat-sahabatnya, ja'alallahu arwahahum, Allah jemput ruh-ruh mereka itu fi jawfi tayrin khudrin, naik punggungnya, perutnya burung-burung yang warnanya hijau, dibawa. Kemana dibawanya? Taridu anharul jannah, langsung dibawa ke sungai-sungai yang ada di dalam surga. Sungai-sungai di dalam surga dalam Al-Quran ada beberapa jenis. Fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffah. Ada air-air yang isinya air putih, rasanya enggak kecut, ya, airnya seger. La yadhma'u ba'dahu abada. Kalau sudah sekali minum tuh enggak akan haus selamanya. Ya. Ada sungai-sungai yang airnya ya air susu, ya, yang tidak akan pernah berubah rasanya. Kalau kita bikin susu sapi, pemerah susu sapi pagi, sore-sore udah berubah rasanya. Warna, rasa, bau udah berubah. Maka Allah identikan labanin lam yataghayyar ta'muh, rasanya nggak akan berubah. Kemudian ada sungai isinya apa? Khamr. Makanya kalau di dunia kenapa khamr diharamkan? Karena khamr itu sudah Allah sediakan untuk orang beriman, bukan hanya sebotol, 2 botol, Pak. Ya, tapi sungai-sungainya Allah
kasih, berenang gitu. Tapi tidak membuat la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Tidak bikin jadi kecanduan, enggak bikin mabok, enggak bikin celeng begitu. Seger. Minum khamr seger, enggak hilang akal. Ya. Padahal hakikat khamr adalah ma takhmurul aqla. Segala hal yang mengkhamarkan akal, menutup akal. Tapi Allah sebut fiha anharun min khamrin. Airnya dari khamr. Sama kenapa riba itu haram sih? Karena riba itu haknya Allah. Riba itu kan meminjam kemudian digantinya lebih. Allah bilang in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if. Kalau ente mau minjemin buat Allah, Allah ganti lebih banyak. Riba itu haknya Allah. Kenapa kemudian sutra dilarang bagi laki-laki? Sutra itu hak penghuni surga. Kenapa emas dilarang buat laki-laki? Karena emas itu hak penghuni surga. Kenapa khamr tidak boleh? Karena khamr nanti Allah sediakan sungai-sungainya. Kemudian juga ada yang keempat, sungainya disebut oleh Allah min asalin musaffa, sungai-sungai dari madu yang terfiltrasi. Madunya madu murni, Bang. Kalau di dunia kita bingung membedakan madu murni, madu yang palsu. Kalau kata Kiai Zaki, kalau madu palsu dibawa ke rumah, istri marah. Itu madunya palsu. Kalau madu murni dibawa ke rumah, istri enggak marah, itu baru madunya murni, asli, pakai shot, asli gitu ya. Tapi ada ilmunya katanya, kalau madu asli dia dituangin di padang pasir, itu membuat pasir pada ngerumpul pada nyatu begitu, ngerubung begitu ya. Kalau dipakein korek, ujung korek itu dikasih madu asli, dicetekin ke itunya, tetap bisa nyala. Kalau dia tumpah, netes, ya, kemudian ada semut, tuh semut kagak doyan. Itu katanya 3 hal bedain madu asli sama madu palsu. Kenapa nggak doyan? Karena nggak ada gulanya. Kalau madu asli, madu palsu ada campuran gulanya. Ini mana Ustadz kita nih yang jualan madu? Ustadz Miftah Surur. Ya. Jalan Subang ya, Masya Allah. Ngambil madu jangan-jangan di sana. Saya sering lihat status WA beliau, ya, dagang madu luar biasa. Jadi Sumbawa ya, ini kita endorse ya. Bapak-bapak nih Ustadz kita jual madu, asli madunya, nggak palsu insya Allah. Nah, pertama burung ini membawa ruh-ruh tadi ke sungai-sungai yang ada di dalam surga. Makanya senyum dah tuh. Para syuhada itu senyum karena enggak mati. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat. Mereka enggak mati, makanya bisa senyum, Pak. Ya. Bisa senyum. Ta'kulu min thimariha, maka mereka pun makan daripada buah-buahan yang ada di dalam surga. Dan semua makanan di dalam surga tidak ada yang sama sekali nggak ada. Wa utubihi mutasyabiha, hanya mutasyabih, serupa tapi tak sama. Makanya ketika dalam surat Al-Waqi'ah disampaikan wa talhin mandud, sebagian menjelaskan adalah mauz tafsirnya. Ya. Pohon-pohon pisang yang bertumpuk-tumpuk, yang berbuku-buku. Apakah pisangnya sama dengan pisang di Kelapa II? Beda. Dalam tafsir Munir misalnya disebutkan makanan-makanan surga itu mutasyabih, serupa tapi tak sama.
Karena ada saja yang beda. Mungkin namanya pisang, tapi bentuknya pepaya, rasanya manggis, warnanya warna jeruk. Bisa. Apa yang dimakan pagi nggak akan sama dengan apa yang dimakan siang, nggak akan sama dengan apa yang dimakan sore, nggak akan sama dengan apa yang dimakan besok harinya. Terus setiap kali makan nggak akan pernah sama. Wa utubihi mutasyabih. Cuman serupa, nggak ada yang sama persis. Selama-lamanya bagi penghuni surga. Kalau kita di dunia ini pagi ini sarapannya nasi uduk, besok sama nasi uduk lagi. Besoknya sama, Pak. Nasi uduk lagi. Ya. Kalau lagi musimnya musim rambutan, buahnya rambutan lagi, rambutan lagi. Ya. Sehingga apa yang Allah gambarkan tentang surga, ta'kulu min simariha, makan dari buah-buahan dalam surga dengan buah-buahan yang tidak ada satupun yang sama dari dunia. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah buahnya kita lihat, enggak pernah buahnya kita dengar, enggak pernah buahnya terbetik dalam pikiran kita, bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana, gedenya, ukurannya kayak bagaimana, namanya apa, enggak pernah. Kata para ulama, silahkan Anda takhayyal aqsama takhayyalta bihi. Anda silahkan bayangkan sejauh khayal Anda, imajinasi Anda tentang surga. Surga lebih jauh dibandingkan itu. Bayangkan makanan yang paling enak, bayangkan buah-buahan yang paling enak, bayangkan perempuan yang paling cantik, bayangkan rumah yang paling bagus, bayangkan semua tentang yang paling bagus di dunia. Aqsama takhayyal jabihi, apapun, sejauh apapun Anda bisa mengimajinasikan itu. Surga masih lebih jauh dibandingkan itu. Ta'kulu min thimariha, makan daripada buah-buahan. Wa ta'wi ila qanadila min dhahabin mu'allaqatin fi dhillil 'arsy. Dimampirin sama Allah ke tempat-tempat yang penuh dengan qanadil, pelita-pelita, ya, lampu-lampu, pencahayaan-pencahayaan yang semuanya dari emas dan perak yang tergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Melihat semuanya penuh dengan kemewahan, emas, perak, semua. Ya. Falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim wa maqilihim. Ketika mereka mendapati enaknya disuguhin makanan sama Allah, disuguhin minuman sama Allah, tidur nyaman, maqil, tempat tidurnya enak, kasurnya empuk. Ala sururin masfufah. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Duduk di atas kasur-kasur yang disusun rapi, bersaf-saf. Kemudian dinikahkan sama Allah, wa zawwajnahum, dengan para bidadari-bidadari. Ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka di atas kasur-kasur yang bertingkat-tingkat. Jarak antara kasur satu ke kasur tingkat di atasnya ma bainas samai wal ardh. Jaraknya antara langit dan bumi. Yang kalau kita mau naik ke atas, Pak, itu dalam riwayat disebutkan dalam tafsir Al-Waqi'ah, yang di atas itu yang turun. Ya, nanti naik, kemudian dia ke atas lagi. Subhanallah. Nggak ada tangga, Pak. Jadi kalau ada yang tanya gimana cara naik ke kasur yang di atas? Yang di atas turun. Masya Allah. Seperti qutufuha daniyah. Pucuk-pucuk yang mendekat. Ya. Kita tinggal memetik aja buahnya.
Nggak ada di sono orang manjat pohon kelapa, nggak ada. Karena semua pohonnya itu yang mendekat. Qutufuha daniyah. Kulu washrobu, tinggal makan, tinggal minum saja. Dapat makanannya enak. Ini baru rohnya ini. Rohnya ketika dicabut langsung dibawa, kemudian dibawa keliling surga, dimampirin di sungai-sungai surganya, kemudian dikasih makanan buah-buahannya, kemudian dibawa ke satu tempat yang penuh dengan cahaya dari emas, dari perak yang tergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu semua didapatkan, kasur-kasurnya pun enak. Perkataan mereka hanya satu. Mereka bertanya kepada Allah, "Man yuballigh anna nahya wa nurzaq indallah." Ya Allah, segini enaknya, gimana caranya kami ngasih tahu orang-orang bahwa kami itu di sini hidup, kami di sini nggak mati, kami di sisi Engkau ya Allah dikasih rizki sedemikian luar biasanya. Tolong kasih tahu mereka. Gimana caranya ya Allah? Li'alla yazhadu fil jihad, agar mereka senang berjihad itu. Enggak takut berjihad. Agar mereka tidak meninggalkan jihad. Karena az-zuhdu salah satu makna bahasanya adalah at-tarku. Supaya mereka enggak meninggalkan jihad. Sementara salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan selain daripada penyakit tua, penyakit yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penyakit wahan, bukan wuhan. Ya. Kalau orang baca kitab tanpa harokat, huruf waw, ha, nun, wah ini Wuhan katanya. Tempat COVID berarti katanya, Wuhan. Padahal wahan. Ya. Apa artinya wahan? Takut mati. Cinta dunia, takut mati. Ya. Dua bab sebelumnya dari bab ini bab 27. Bab 25-nya tentang bab man qatala fi sabilillah wal tamassad dunya. Siapa yang berjihad di jalan Allah tapi masih kebayang dunia, itu ada sendiri hukumnya. Jadi kalau sudah jihad di jalan Allah itu bayangannya udah surga aja. Memang yang dicita-citakan adalah mati. Maka enggak seimbang orang-orang yang berperangnya karena pengen hidup melawan orang-orang yang berperangnya karena ngejar mati. Yang ngejar hidup ya sembunyi, Pak. Di balik-balik tembok, sembunyi dia. Ya. Sekarang pada diare tuh, ya. Pasukan-pasukan IDF. Ya, diare mencret-mencret di sana. Ya. Ini pasukan Allah sudah mulai. Subhanallah. Jadi ketika ditanya siapa yang menyampaikan ini ya Allah agar mereka tidak membenci jihad, agar mereka kemudian nyaman, enak, tertarik, pengen jangan sampai meninggalkan jihad di jalan Allah, wala yankulu indal harb, dan enggak lari meninggalkan gelanggang pertempuran. Karena at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari pertempuran tatkala sudah saling berhadap-hadapan, termasuk satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wa tawalla yaumaz zahf. Ya. Faqala Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka, permintaan mereka. Kata Allah, ana uballighukum ankum. Saya yang akan sampaikan langsung kepada mereka. Enaknya meninggal di jalan Allah. Bagaimana kemudian dikasih makan enak, dikasih minum sungai-sungainya, dimampirkan ke sungai-sungainya,
tempat tidurnya enak, maqilihim wa masyrabihim wa mal, kemudian juga makalihim, semuanya enak, makan, minum, tidurnya semua enak. Kata Allah, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah menyangka orang yang meninggal di jalan Allah mereka semua adalah mati. Bal ahya. Semua mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala matinya dalam kondisi syahid. Yushaffa'u syahid sab'ina ahlahu. Orang yang mati syahid dikasih kesempatan memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Ya. Dan semoga kalaupun kita tidak mati syahid, minimal punya niat. Karena siapa yang meninggalnya tidak pernah terbetik dalam hatinya pengen mati syahid, maka meninggalnya dalam kondisi mitatan jahiliyah. Kematiannya adalah kematian yang disifati sebagai kematian jahiliyah. Minimal niat, walau mata ala firashihi, walaupun matinya di atas kasur. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.